Satu. Oke, Ustaz. Mulai, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Para penonton BBS, kepada Allah di pagi hari ini kembali kita berjumpa. Walaupun perjumpaan kita ini tinggal lewat dunia maya, semoga perjumpaan ini akan diukir dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wassalatu wassalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, para keluarganya, para pendukung setia beliau hingga beliau yang kayaknya suaranya kurang jelas. Dipegang saja, Ustaz. Baik, para penonton yang ada di rumah, sekarang ini kami berada di Jalan Roda. Di Jalan Roda, di Warung Kopi Jarot, Jalan Roda, di Kota Manado. Fadli, mungkin dia setting di itu di Oh ya, di mic. Ya. Oh, sorry. Ya. Terima kasih. Dan ini kata Pak Ahmad Yamin, kurang jelas suaranya Ustaz. Masya Allah. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kami Masya Allah dipertemukan dengan Ustaz yang sangat luar biasa. Ini saya perkenalkan dulu, ada Ustaz Muyassir, Masya Allah, anak pimpinan Pondok Pesantren Istiqomah Makassar, dan beliau pimpinan pesantren dan Istiqomah yang ada di Manado. Gimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, mana sehat ya? Sudah berapa tahun di Manado ini Ustaz? Alhamdulillah kurang lebih 12 tahun. 12 tahun, luar biasa. Jadi kalau cuma logat Manado-nya semua ya. Dan juga ada Ustadz kita, Ustadz Yusuf Lauma, Ustadz yang paling energik. Gimana Ustadz ya? Sehat ya? Luar biasa. Dan ini ada teman-teman kita, ada Pak Ahmad Yamin. Sebelumnya ada Pak Rahimuddin Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak, Masya Allah. Ada Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Efer. Nama aslinya Efer Yohanes Peter. Efer Yohanes Peter. Beliau dari Gorontalo dan sekarang lagi makan bubur ya. Masya Allah. Dan juga ada beberapa Ustadz ya. Ada beberapa Ustadz yang ya silakan. Mohon maaf Ibu ya, kita live, tidak apa-apa? Iya. Iya, kopi susu 2. Ada Ustadz Muhajir, Masya Allah. Luar biasa, ahlan wa sahlan Ustadz Muhajir. Baik. Ada Ustadz Mahmud. Ada Ustadz Mahmud. Iya. Ustadz Mahmud Daud. Silakan Ustadz, ada. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Ada yang perlu disampaikan kepada para penonton yang ada di rumah? Pertama, mungkin ini awal orang sama-sama siaran di Warung Kopi Jalan Roda Manado. Masya Allah. Maka suasananya mungkin beda, ada rasa-rasa bibir Manado di sini. Syukran. Bukan bibir Ustadz, bubur Manado. Saya tadi baru makan, salah cuma ya. Nih ada Ustadz yang pakai topi ini, Masya Allah. Ustadz Muhajir, Ustadz Gaul. Assalamualaikum Ustadz Muhajir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Ustadz Muhajir? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, bagaimana kesannya di Manado? Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Begitulah. Dan kepada penonton yang ada di rumah, Ustadz Efer, segera habiskan buburnya Ustadz, kita ganti dengan kopi. Masa di warung kopi cuma makan bubur? Iya. Baik. Mungkin kita mulai dari Ustadz Mahmud. Ya, Ustadz Mahmud, apa yang perlu disampaikan? Beberapa nasihat ataupun apa saja yang perlu disampaikan? Ya, silakan Ustadz Mahmud. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar kita bisa berkumpul, berjumpa bersama ikhwah-ikhwah para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang merindukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak setiap hari dan tidak selalu kita jumpa seperti ini, maka hari ini adalah kami menikmati suasana senang bahagianya hati berjumpa bersama para asatidz, ya, para duat, para pejuang-pejuang. Tentu sebagai hamba atau seorang muslim, ya, selalu pertemuan-pertemuan kebaikan ini, ya, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah nasihat, berikanlah peringatan, sesungguhnya nasihat, peringatan itu sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Tidak panjang saya, ya, satu saja yang ingin saya sebutkan, bahwa hidup ini memang harus ada target yang harus kita capai, dan target yang paling harus, ya, merupakan target kita sebagai hamba yang beriman, yang mendambakan ridha Allah Subhanahu wa taala, adalah target kita menang di dunia dan menang di akhirat. Tapi tidak mungkin kita bisa menang dunia dan akhirat tanpa ada langkah-langkah, ada, ya, jalan-jalan yang kita tempuh. Kalau di syair Arab itu, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tamshi 'alal yabasi. Engkau berharap untuk mendapatkan kemenangan sementara engkau tidak mempersiapkan jalan-jalan menuju kepada kemenangan tersebut. Sesungguhnya kapal tidak mungkin berjalan di daratan. Nah, para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, untuk itu, ya, menempuh hidup yang lika-liku, yang banyak kerikil dan tantangan-rintangan ini, mari, ya, terus kita perkuat ukhuwah persaudaraan kita. Mari terus kita pupuk, ya, semangat beriman dan bertakwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini adalah salah satu tameng kita untuk jalan menempuh, ya, kemenangan yang kami harapkan tadi itu. Ini kira-kira yang bisa kami sebutkan, ya. Semoga tetap semangat semua kita, ya, dan mari kita selalu pupuk ukhuwah persaudaraan kita ini. Tentang perbedaan, perselisihan, jangan kita besar-besarkan, tapi mari kita terus, ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya. Mari kita saling mengeratkan satu dengan lainnya. Insya Allah Islam semakin, ya, jaya dengan berkat ukhuwah dan persaudaraan kita. Terima kasih, syukran. Baik Ustadz Mahmud, ini sudah 19 orang yang nonton bersama kita. Mungkin ada yang perlu disampaikan, ada Ustadz Muhajir. Silakan Ustadz. Ustadz Yusuf. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz Muhajir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam waktu yang singkat, saya ingin bacakan ayat saja. Ini sebagai kontemplasi pribadi, insya Allah bisa nular ke para pemirsa dan kaum muslimin yang lain. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka menyebarlah kalian di muka bumi dan carilah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyaklah berzikir mengingat Allah Azza wa Jal, agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kontemplasi saya ketika saya melakukan perjalanan ke Manado dari Gorontalo, walaupun saya terpisah dari rombongan, ya, tapi Masya Allah, ayat Allah ini memang sangat nyata, ya, real dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita berjalan di muka bumi Allah dengan niat untuk mencari anugerah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin banyak nikmat yang bisa kita dapatkan. Nikmat berupa teman yang ternyata nun jauh di sana ada masih orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
orang-orang yang masih istiqomah dan konsisten menjalankan agama Allah, itulah nikmat yang paling besar. Ya. Nikmat yang paling agung dan nikmat yang sesungguhnya paling berpengaruh untuk kehidupan kita dibanding nikmat yang lain. Ya. Kita berjumpa dengan orang-orang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah komunitas yang kita anggap jauh dari Allah. Itu adalah sebuah kenikmatan. Tentu di samping nikmat-nikmat yang lain akan mengikut di dalamnya, ada rizki, ada dan lain sebagainya. Ya. Inilah yang saya sendiri rasakan ketika melakukan perjalanan ke berbagai daerah, berbagai tempat. Selalu mendapatkan teman yang baik, ya, orang-orang yang soleh, yang terkadang itu lebih berharga dari materi, ya, dari materi yang kita persiapkan untuk perjalanan itu. Ya, bahkan mungkin materi kita ketika kita menemukan orang-orang yang soleh itu tidak seberapa. Ya. Tapi inilah yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyuruh kita untuk menyebar di muka bumi. Tapi catatannya satu itu tadi, wabtagu min fadlillah, mencari anugerah Allah, tentu sesuai dengan cara-cara yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah inti dari kata-kata la'allakum tuflihun itu. Orang yang beruntung, ya, beruntung dalam kehidupannya di muka bumi dan juga beruntung mendapatkan ridha Allah, sehingga Allah menyiapkan bagi mereka teman-teman yang soleh, teman-teman yang bisa memberikan pengaruh positif lah kepada dirinya. Saya kira itu aja kontemplasi singkat kita. Terima kasih. Semoga Ustaz. bermanfaat. Masya Allah. Jadi memang sebagaimana ciri khasnya Ustadz Muhajir dengan dengan cara beliau bercerita santai, tapi Masya Allah setiap narasi yang beliau bangun itu cukup berharga. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Kepada Ustaz Yusuf, ya, kita mungkin mintakan ya sepatah kata. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjumpakan dengan orang-orang saleh, orang-orang istimewa yang punya perhatian sepanjang waktu mereka untuk dakwah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama para ustadz dan kiai kami yang ada di Manado ini. Masya Allah, ada Kiai Haji Ustadz Muyassir, alhamdulillah, dari Darul Istiqomah. Kita banyak mengambil pelajaran tentang kehidupan dari beliau, akhlak beliau, karam dan kedermawan beliau, dan juga Masya Allah ilmu. Demikian juga ada Ustadz Mahmud Daud, Masya Allah, Kiai juga tahfiz yang ada di kota Manado ini. Dan sangat istimewa juga guru saya yang ada di samping saya ini, Ustadz Abdurrahman. Ya, nama samaran beliau adalah Johannes Peter, Masya Allah. Ini sangat berbahagia berada di samping beliau, Masya Allah. Ya, maka wasiat saya adalah selalu menjaga ukhuwah persaudaraan, ya. Dan saya adalah merasa yang paling terkecil, walaupun ukurannya mungkin besar ini saat ini. Tapi saya merasa paling kecil di antara semua asatidz sini, utamanya di samping guru saya Ustadz Muhajir Arif, Masya Allah, kakak senior dan guru sekaligus juga. Banyak wejangan yang saya mengambil fawaid dari beliau, sebagaimana saya mengambil fawaid juga dari Ustadz Ishaq Abdul Razak. Terima kasih pemirsa sekalian. Ada pertanyaan, silakan. Mungkin ini namanya pertanyaan bisa diborong ini, Insya Allah. Masya Allah. Ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Ini ada komentar dari Abu Fakhri Rahman. Masya Allah Ustaz Muhajir, Masya Allah, ini yang fans beratnya antum ini, Ustaz Abu Fakhri Rahman, Masya Allah. Ada juga Pak Ifandi Abu Muhammad, Masya Allah, barakallahu fikum. Ada Pak Zainuddin Bonok, alhamdulillah hadir nyimak Ustaz, dan 23 penonton yang bersama kita. Kita ke Ustaz yang paling tawadu, Masya Allah, Ustaz Rahman.
Efer, Abdurrahman Efer yang sudah berapa tahun di Manado, Ustaz? Dari 2009 sebenarnya. Dari 2009 sekarang 2000 berapa? Sekarang berarti sudah 13 tahun. Seumuran dengan Ustaz ya di Manado ya. Silakan Ustaz, ada yang perlu disampaikan pesan ke teman-teman yang ini sekarang ini 25 penonton bersama kita. Oh ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya. Di dalam tubuh kita ini ada 3 rongga. Insyaallah. Ada rongga kepala, rongga dada, dan rongga perut. Ketiga rongga ini ada punya amalan masing-masing. Luar biasa. Ya. Rongga kepala tentunya kita kasih dia amalan untuk tafakur, tadabbur, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Luar biasa, insyaallah. Bertafakurlah tentang ciptaan-ciptaan Allah dan jangan bertafakur dan jangan berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Rongga dada tentunya kita tahu bersama ada di dalamnya hati ya. Tentunya hati ini memiliki amalan-amalan yang sangat banyak ya. Di antaranya muraqabah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada rongga perut ya, tentunya kita selalu berusaha untuk yang kita isi di dalam perut ini hal-hal yang halal ya. Karena tentunya ayulahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Daging mana saja yang tumbuh dari barang yang haram maka neraka yang pantas baginya. Tentunya rongga kepala, rongga perut, rongga dada ini harus bersih dan wujud konkret kebersihan antara kebersihan dari rongga kepala, rongga perut, rongga dada ini adalah buktinya adalah 1 jengkal di bawah perut ya. Jadi 1 jengkal di bawah perut ini buktinya ya, bukti daripada kebersihan tafakur, kebersihan dada dan kebersihan perut. Ya. Jadi perkakas di 1 jengkal di bawah perut ini buktinya dia hanya mencari hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping saya ada yang memiliki ya istri 2. Ustadz Mahmud baru 1 ya. Di samping saya baru 1 juga. Dan Ustadz Muyasir innalillah mas sudah wafat ya, istri beliau mungkin beliau masih mencari-cari dan semoga insyaallah dipertemukan dengan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Karena kata Nabi wa fi buti ahadikum shadaqah ya, pada ya faris istri kalian itu ada sedekah ya. Ayati ahaduna syahwatu wa fiha ajrun ya. Kata sahabat, apakah ya, salah seorang kami jika mendatangi syahwatnya memiliki ya pahala? Maka kata Nabi ya, bagaimana kalau dia wadu'aha fil harami akan alaihi wizrun? Bagaimana menurut kalian jika dia letakkan pada hal yang diharamkan, pada yang syahwat yang haram, apakah dia memiliki dosa? Maka demikian juga apabila dia mendatangi yang halal tentunya ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup tentunya intinya adalah kita harus menikah insyaallah. Luar biasa. Ustadz, ini apa yang disampaikan? Ya mari Ibu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz ini luar biasa. Wal faraju yusaddiquhu aw yukadzibuhu, begitu ya? Iya. Tadi Ustadz sampaikan bahwa ada model sedekah lain ya. Jadi bersedekah ini ada yang bersedekah dengan uang, ada bersedekah dengan hartanya, dan ternyata ada bersedekah dengan anggota tubuh. Dan itu bersedekah dengan kemaluan, kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Maka beruntunglah orang-orang yang memperbanyak bersedekah ini. Memang sedekah ini tidak harus dengan uang. Kata Nabi, dengan menebarkan pesona senyum pun itulah bagian dari sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, dan engkau menebarkan pesona senyum di wajah saudaramu itu ada bagian dari sedekah. Baik Ustadz, mungkin ada yang perlu disampaikan? Silakan. Sedikit penyampaian, silakan.
Ya. Ini dari Ustadz Muyassir ya, pimpinan pesantren Darul Istiqomah Manado. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa channel Ustadz Ishak Bakari yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya tidak bukan barangkali orang saling menggurui, saling ini. Karena terus terang saya di sini juga sedang belajar. Iya. Belajar dari ustadz-ustadz senior kami di Jalan Roda ini, dari teman-teman dari Gorontalo yang insya Allah membawa keberkahan. Amin. Oleh karena tentu man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimahu. Pertama kita berharap silaturahim ini memberikan keberkahan, memperbanyak rezeki dan memperpanjang usia kita. Amin. Dikarenakan silaturahim di antara kita. Kemudian yang kedua, kita mengambil pelajaran. Saya tidak tidak baik itu pelajaran bil qaul barangkali tadi yang disampaikan nasihat-nasihat dengan lisan para asatidz Ustaz Mahmud, Ustaz Muhajir, Ustaz Yusuf, Ustaz Abdurrahman Efer, Ustaz Ishak. Tetapi juga belajar dari kehidupan beliau. Akhirnya tergelitik juga saya dengan hadis Abu Dzar yang dibawakan oleh Ustaz Efer tadi. Iya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi tema kita pemirsa hari ini wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Oh ya sudah, yang satu jengkal tadi. Bahwa tentu orang-orang yang memiliki kelebihan ini memiliki kelebihan ilmu, memiliki kelebihan pengalaman, kelebihan harta, itu ketika disalurkan di tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi yang punya pekerjaan, karena terus terang yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa anna unas min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahabat-sahabat datang kepada Rasul mengatakan, kenapa tuh orang-orang kaya banyak sekali di pahala? Iya. Iya. Mereka bisa bersedekah. Mereka yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana orang sholat. Mereka puasa sebagaimana orang puasa. Tetapi yang jadi perbedaan, mereka boleh bersedekah, orangnya enggak. Maka kata Rasul awali sallallahu kaja'ala lakum ma tasaddaqun, bukankah kalian juga bisa bersedekah? Subhanallah sedekah, alhamdulillah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Nah sekarang wa fi bud'i ahadikum sedekah, subhanallah. Bahkan engkau mendatangi istrimu saja itu bersedekah. Bersedekah. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bersedekah. Cuma memang jadi masalah, lagi-lagi bisa jadi protes. Kenapa? Karena orang-orang kaya bisa bersedekah lebih. Karena kayak Ustadz Ishak ini sedekahnya bisa lebih. Orang masih satu, bahkan sekarang mohon maaf lagi jomblo ini, Ustadz Ishak so dua. Jadi memang kelebihannya luar biasa. Jadi orang ambil pelajaran dan mudah-mudahan ini motivasi buat Ustadz Abdurrahman Efer dan yang lain-lain untuk bisa bersedekah lebih banyak lagi. Amin. Nah, ini barangkali Ustadz Ishak. Luar biasa, dan ini ternyata agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Iya. Artinya untuk yang satu itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan yang namanya manusia, dan itu difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan sebagai ajang untuk mencari pahala. Mencari pahala. Itulah samahatul Islam. Namun ketika kita belum bisa mencari pahala di yang satu ini, ada kata Nabi, ada salah seorang pemuda yang datang atau kata Nabi tentang pemuda, ya masyar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai pemuda, siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan ba'ah, kemampuan fisik, kemampuan biologis, kemampuan finansial, maka hendaklah segera menikah. Tapi kalau belum mampu, maka fa'alaihi bisyam, hendaklah dia memperbanyak berpuasa. Karena puasa salah satu caranya adalah untuk menyempitkan majaris syaitan. Jadi peredaran darah itu ada setan di situ dan itu dipersempit. Terima kasih, Masya Allah. Kami BBS Bincang-Bincang Santai dari Jalan Roda, dan terima kasih kepada para penonton yang ada di rumah. Sekarang ada 31. Ada Muhammad Saiful Haq Amal. Alhamdulillah bisa nyimak Ustadz. Salam dari DPWWI Minu.
Minahasa Utara. Terkhusus kepada Ustadz Ishak. Ya, ahlan sahlan Pak Muhammad Saiful. Ada Roli Husain Ustadz. Ya. Kita kembali ke Ustadz Ustadz Mahmud. Ada yang disampaikan Ustadz? Sambil menyapa teman-teman, ada 32 penonton bersama kita. Tunggu. Saya sapa dulu, ada Pak Zainuddin Bonok, ahlan wa sahlan. Abdullah Mude, ahlan wa sahlan. Ada Pak Kodrat bin Garara Jafara. Tuhan telah menghendakinya. Semoga Allah memberkahimu. Iya. Ada juga Pak Farid Walangadi, Masya Allah, hafizakumullah. Dan 33 penonton yang ada di rumah. Silakan. Masya Allah. Ustaz, ya. Iya, ini juga sekaligus semakin memperdalam keyakinan dan kepercayaan kita bahwa Masya Allah dakwah ini tidak sempit. Dakwah ini Masya Allah segala bentuk kebajikan akan menjadi dakwah. Ya. Jadi partisipasi para ikhwan, teman-teman, sahabat-sahabat untuk selalu meramaikan medsos seperti ini adalah jadi bentuk dakwah sekaligus juga jadi motivasi para dai-dai. Ya, sekarang Masya Allah medsos ini banyak orang mempergunakannya dengan hal-hal yang negatif, tapi alhamdulillah ya ini inspirasi baru dari para asatidz yang meskipun belum semua sebetulnya kami di Manado ya terus terang belum eksis dengan media seperti ini, tapi mudah-mudahan ini berkah dari Gorontalo ya, silaturahim mereka ke Manado memberikan motivasi ke kami untuk berdakwah lewat media. Masya Allah banyak hal memang yang perlu untuk terang perbincangkan dengan nada yang santai, dan saya yakin teman-teman yang menyimak juga ini banyak hal yang ingin dikonsultasikan. Nah, mudah-mudahan dengan agenda yang santai begini, rileks, lebih terbuka kita. Makanya ini kesempatan sebetulnya ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan untuk masuk-masuk di chat. Ya. Mumpung masih banyak Ustadz ya. Iya. Ini Ustadz, tunggu ya. Sebelumnya ada di sini Pak Damopoli Ilham. Masya Allah sehat selalu Syekhana, barakallahu fikum jami'an. Kapan BBS di kota Mobagu Ustazi? Ya. Masya Allah. Jadi kapan BBS bincang-bincang santai? Insya Allah kalau kita lewat di kota Mobagu, Insya Allah kita akan singgah di warung kopi, ya, mampir di warung kopi. Iya. Ada lagi di sini Pak Taufik Padanggi, Masya Allah, tabarakallah. Dan Muhammad Saiful Haq, Pak Yudi, Pak Sambuna, Oni Sudarsono Monitor. Oh Masya Allah. Ada Jumadil Awal yang ada dari Makassar. Alhamdulillah hadir Ustadz. Barakallahu Fik dari Sulawesi Selatan lah. Ya. Dan beberapa teman-teman yang ada 29. Ada lagi Pak menarik yang antum sampaikan tadi, cara tentang sedekah ya. Iya, memang acara santai seperti ini Ustadz Abdul Rahman ini memang terlihat dari zohirnya beliau pendiam, tawadu, tapi kalimat-kalimat beliau sangat menukik. Daging semua. Luar biasa. Maka Ustadz Abdul Rahman, kami masih penasaran dengan lanjutan-lanjutan sedekah. Jadi Ustadz ya, jadi kepada para penonton, kami biasanya tampil di Jack Kopi di kota Gorontalo, dan ini acara yang kami asuh sudah kurang lebih hampir 2 tahun. Jadi pasca pandemi tidak bisa dakwah offline, akhirnya kita dakwah online. Kita mulai dari rumah dan kita mengisinya di warung kopi di Gorontalo, dan sekarang kita berada di warung kopi Jarot, Jalan Roda. Jadi Masya Allah ternyata lebih ramai dari warung kopi di Gorontalo. Subhanallah. Ada Ustadz Evar? Ada yang perlu sampaikan? Oh, harus Oke, Masya Allah. Turun 2 jangkal. Jangan yang 1 jengkal tadi ya, silakan. Ya, Masya Allah. Dan tentunya karena kita bicara tentang pasangan hidup, ya. Luar biasa. Jadi dari pasangan hidup ini kita bisa meraup pahala yang banyak, ya. Selain yang disebutkan tadi, kita bisa ya bertadabbur alam, ya. Masya Allah. Kita dianjurkan untuk mentadabburi alam ini, ya. Kita pergi ke pantai, ya, ke gunung. Tapi jangan lupa kita tadabbur alam di dalam kamar.
karena itu adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada gunung, ya. Kita bisa dapatkan, ya. Kita bisa tadabbur, ya. Ini Ustaz, sebelumnya ada ini dari Izza Zakaria, Masya Allah, jalan roda yang dirindukan. Masya Allah, beliau ini mahasiswa di Manado ya, aktivis juga di Usrat, kedokteran ya, Pak Dokter Izza Zakaria, ternyata merindukan jalan roda juga. Ya, silakan terus Ustaz. Oh iya, jadi kita bisa bertadabbur ya. Kalau kita capek pergi keluar ke pantai, ada di dalam kamar ya. Kita bisa dengan tadabbur ini kita bisa meraup pahala. Ini Ustaz, poin yang terpenting yang antum sampaikan, kata Nabi, jika kamu melihat sesuatu yang membuat hasratmu naik di luar, maka hendaklah pulang ke rumah. Ya betul, Masya Allah. Karena apa yang ada di luar itu ada di dalam rumah sama. Begitu Ustaz ya? Betul, saya teringat ketika saya studi di Albir di Makassar. Luar biasa. Ketika itu saya semester 3 ya. Karena liburan tidak apa-apa. Liburan semester 2 saya pulang menikah. Kemudian kembali ke Makassar melanjutkan studi di Albir, tapi pada saat itu saya goncang. Karena melihat perempuan-perempuan ya. Sedangkan kata Nabi, kalau Anda melihat sesuatu yang di luar yang membuat Anda terkesima, maka cepat-cepat pulang ke rumah. Sekarang istri ada di Gorontalo, saya di Makassar. Maka saya minta izin ke siapa dulu? Khotib ya. Waktu itu mudir di Albir. Saya minta izin pulang. Minta izin pulang untuk menemui istri saya, karena kata Nabi, kalau Anda keluar melihat perempuan yang membuat Anda terkesima, cepat-cepat pulang ke rumah. Sekarang saya mau pulang ke Gorontalo. Luar biasa. Nah, jadi Masya Allah. Terima kasih 39 penonton yang bersama kita. iya. Ada sekarang Ria Nitriana Datau. Ada juga Jumadil Awal. Izin bertanya Ustadz, apakah jika diharuskan untuk menikahi seorang yang ada pada golongan atau organisasi tertentu, itu termasuk hizbiyah atau bagaimana? Jazakumullah khairan. Ini bincang-bincang santai, pertanyaan jangan terlalu berat begini. Iya. Jangankan yang lintas organisasi, ya, selama dia muslim halal lah untuk dinikahi. Iya. Ahli kitab, bahkan ahli kitab tentunya dengan syarat-syarat tertentu, dengan pertimbangan tertentu. Dan 38 penonton yang bersama kita ini Kisman, Masya Allah, Talaut hadir Ustadz dari Talaut ini. Dan 38 penonton yang bersama kita kembali ke, ini sudah 41. Menarik, kita ingin mendengarkan penyampaian Ustadz Muhajir yang begitu santainya. Terserah apa saja, yang penting sedekah Ustaz. Gimana caranya ngelingkannya itu ya? Caranya membuat jaringannya nyambung itu gimana? Jadi pokoknya ada 3 roga tadi. Ustaz Yusuf jadi duluan. Saya belum konsentrasi. Iya, oke. Akhirnya jamaah tahu kalau Ustaz kumpul itu membuat saat itu dia. Aduh. Yusuf dulu. Aduh. Ustaz Muhajir. Silakan Ustaz. Ada yang Saya disampaikan? kasih pengantar dulu katanya. Oke. Jadi Nah, sebelumnya kita ini para penonton yang ada di rumah, 44 penonton, kami berada di warung kopi Jarot di Manado, di tempatnya Om Adam. Om Adam ya? Om Adam. Kita sudah makan bubur ayam, bubur, kemudian juga ada sate dengan ikan Tindarong. apa? Tindarong. Masya Allah, luar biasa. Silakan Ustaz. Ada panada, ada lalampa. Ada panada, ada lalampa, ada Masya Allah, sagela dan seterusnya. sagela dan seterusnya. Silakan. Ini katanya Ustadz Kisman, Masya Allah, Ustadz Muhajir, beliau pernah ke Talaut beberapa tahun yang lalu. Oh, Masya Allah. Betul Ustaz? Pernah. Nih para fansnya Ustadz Muhajir ini. Sekalian saja tegur. Bagaimana? Halo Talaut. Assalamualaikum. Iya. Gimana kabar Talaut ini? Ini karena pembicaraan warung kopi, jadi jangan terlalu banyak diambil hati. Apa itu? Ikan batu. Tapi ikan batu kayaknya lebih
Enak di Gorontalo ya. Masya Allah, Kisman. Hayakumullah khair. Ini Ustadz Muhajir, Masya Allah. Ada Adam Yusuf, ada siapa lagi? Ami Salim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ami Salim. Gimana Gimana kabarnya Ami Salim? Semoga Gimana kabar Ami Salim? semakin beribawah. Iya. Masya Allah. Ada Fitra, ada Dedi Abdul, ada Mas Fadengo, ada Kisman Nasir. Alhamdulillah baik Ustadz. Ini sudah dijawab. Dan 47 penonton yang berada di rumah dan di balik layar kami sapa Ustadz Fadli Duengo. Beliau Masya Allah luar biasa, Ustadz multitalenta. Ustadz bisa bicara tentang Ustadz, mungkin fawaid tadi dari Ustadz Efer. Oh silakan. Iya. Tambahan Dari 3 rongga itu. Rongga kepala, rongga perut, rongga dada dan rongga perut. Semua butuh asupan makan. Rongga kepala itu pengetahuan. Jadi makin diberi, makin meluas, makin lapar. Makanya orang yang tidak pernah membaca, tidak pernah memberi nutrisi terhadap rongga kepala ini, di barat itu ada istilah brain peanut, otak kacang. Sehubungan dengan karena tidak pernah di itu. Sebagai seorang muslim memang dianjurkan untuk ikro, meluaskan cakrawala. Bahkan penelitian para sains, setiap detik itu alam semesta meluas 74 km. Luar biasa ini. Kalau alam semesta meluas sebanyak 74 km setiap detik atau menitnya, maka pengetahuan manusia pun harus selalu begitu. Diupdate ya? Diupdate. Kita ustadz-ustadz saya kalau tidak membaca, tidak mau murojaah, akan apa yang kita sudah tahu sudah ditahu oleh para mad'u kita. Apalagi dalam ceramah ini kan kita bukan hanya seperti orang nyanyi, one show man. Oh iya Ustadz, sehubungan dengan itu ada pelawak kawakan ini. Siapa lagi pelawak ini? Komika? Komeng. Komeng itu ternyata pernah di salah satu siaran saya nonton, sebelum tampil itu atau dalam satu hari dia harus mengupdate dan mengupgrade ilmunya. Jadi agar supaya yang lucu-lucu itu semakin bertambah dan tidak terulang. Beliau sampaikan begini, contoh air. Air itu usahakan harus ada perbendaharaan yang lucu seputar air. Dan itu yang selalu diulangi setiap hari, apalagi para tulabul ilmi. Begitu Ustaz ya? Ya. Nah, untuk rongga dada kan dia tempat Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu mahfuzun fis sudur, la fis sutur ya, Ustaz. Saya tertarik dengan Ustaz Muhajir, Masya Allah, yang konsen dari dulu sampai hari ini, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah selalu menghidupkan beliau dalam sabat, insya Allah, memberi manfaat terhadap umat ini dengan Al-Quran. Bagaimana itu menjaga Al-Quran selalu dalam sudur itu, Ustaz? Artinya wasiat antum kepada kita semua dan pemirsa. Ini rongga yang kedua ini. Jadi Masya Allah Ustaz ya, para penonton yang ada di rumah, ini Ustaz Muhajir Masya Allah konsen dalam Al-Quran dan juga utia mizmaran min mazamiri Ali Daud. Diberikan suara yang indah, termasuk juga Ustaz Mahmud. Tapi sebelumnya, sebelum ke Ustaz Muhajir dan 41 penonton yang ada di rumah, ahlan wa sahlan, ada beberapa teman-teman ini, ada Pak Amran bin Yusuf, ada Mas Fadengo, barakallahu fikum Ustaz Ishak, kemudian ada Mansur Kasa, Tilong Kabila, ada Ismail bin Usman Ibrahim, Gorontalo, ada Arif Madinah, ada Iman Saputra, dan ada Yoce Pateda. Masya Allah, jadi kangen Jarot juga Ustaz. Ingat istilah kopi setengah. Oke, apa ini kopi insya setengah Allah. Ibu ya? Boleh tambah setengah. Iya. Coba bos setengah ya. Tapi Ustaz, saya ingin dapat fawaid dari beliau. Fadal, karena Ustaz. ini dengan apa yang Ustaz Efer sampaikan tadi. Silakan. Untuk mengisi rongga dada Nutrisi itu dengan dada, ya. Karena Al-Quran mahfuzun fis sudur, la fis sutur ya. Fadal Ustaz. Fadal Ustaz Muhajir. Tentang luar biasa. Luar biasa, Pak Panji. Bismillah. Al-Quran ini memang karena dia mukjizat, memang dia unik. Belajar Al-Quran itu belajar yang paling unik. Ya. Kuncinya pertama, kalau ingin menjaga Al-Quran, kita selalu merasa kurang. Ya. Jadi kurang membaca, kurang menelaah, kurang mentadaburi, kurang menghafal.
Ya. Kalau akhlak kepada Al-Quran harus merasa kurang. Kalau kita sudah merasa cukup, sudah selesai berarti itu. Kalau kita sudah merasa, misalnya seorang hafid tidak lagi murajaah karena dia merasa hafalannya sudah kuat, insya Allah tidak lama lagi akan hilang hafalannya itu. Begitu juga orang yang pokoknya intinya Al-Quran itu kita selalu merasa kurang dengan interaksi kita dan Al-Quran. Jangan pernah merasa bangga, saya interaksi saya sama Al-Quran setiap hari itu berapa juz ya. Itu selalu kurang itu. Kalau itu dia punya adab yang pertama ya. Karena memang kalau kita lihat keseharian para ulama yang dekat dengan Al-Quran, mereka tidak akan pernah lepas dari Al-Quran walaupun mereka kita sudah anggap sebagai ulama besar ya. Bahkan para imam-imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi itu masih murajaah. Masya Allah Ustaz, durar yang keluar dari lisan antum ini dan model BBS ini, nanti kita kembali ke penyampaian antum tadi. Kita sapa dulu, ada Pak Uwa hadir, ada Amin. Masya Allah, lama tidak dengar tausiah dan lantunan ayat Ustadz Muhajir hafizahullah. Jadi kita minta Ustadz Muhajir membacakan ayat. Ya, tilawah khasyiah. Tafadhal, nanti kita akan undang nanti di BBS Ustadz Muhajir, silakan. Masya Allah. Tafadhal. Ya. Tidak, di tengah-tengah supaya banyak yang mendengarkan, silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini untuk para pemirsa karena usia saya makin tua jadi sudah tidak kayak dulu lagi nih. Dia punya apa istilahnya? Tapi rohnya semakin kuat Ustaz. Apa? Suaranya makin lemah, nafasnya juga makin pendek. Nafasnya makin pendek, cengkok-cengkoknya juga sudah mulai banyak yang tidak bisa digapai. Saya baca Quran surah Yunus saja ya, awal-awal ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تتذكرون Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ini ada Eza Panigoro Giolo Rossi, Resmawan Ali Harawi, ada Ersa Rio sedang menonton, Jufri Afuwaji, Pak Uwai Ridwan, ada Ustadz Ever, salam buat beliau, Masya Allah. Ada Pak Irwansyah, ada Ismail bin Usman, Masya Allah. Ada Masya Allah Ustadz yang dirindukan, Ustadz Muhajir. Bukan cuma antum, kita juga merindukan dengan suara beliau. Ada Ersa Rio, Masya Allah. Dan para penonton yang ada di rumah, ada 44 penonton yang bersama kita pada pagi hari ini. Dan ini ketemu dengan orang Gorontalo juga yang penikmat BBS. Pak siapa? Siapa namanya? Ya, Alfian, Pak Alfian juga penonton BBS yang ada di Gorontalo, Masya Allah. Ada Aldi Harun, barakallahu fikum, mendengar tilawah dari Ustadz Muhajir kayak suara para syekh yang ada di Mekah, Masya Allah, luar biasa ya. Baik, nanti juga ada di sini yang bersuara emas, ada Ustadz Mahmud, ya. Firman Rahmatullah Yahya, Masya Allah, semoga berkah ya. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Ini warung kopi ini sudah semakin ramai dan
Oto apa? Dede. Innova. Yang 1917. Iya. Hitam. Iya, hitam. Dede. Hah? Baik. Baik, para penonton yang ada di rumah, Ada Topi. Hah? ada mungkin Ustadz. Yang ada. Ya, Tidak ada kunci. silakan Ustadz Mahmud. Baik. Para ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga kita datang dulu. Jadi Masya Allah pertemuan ini banyak hal yang tersajikan, santai tapi luar biasa manfaatnya. Ya. Ya, Alhamdulillah kita juga mendengarkan tilawah Al-Quran yang Masya Allah, mudah-mudahan semakin kita cintai dan kita rindukan acara BBS ini, dan kami turut mendoakan mudah-mudahan ya semakin banyak manfaat yang kita petik ya. Dari itu manfaatkan situs ini untuk media kita bertanya, bertukar pikiran, bahkan mungkin ada masukan-masukan yang positif juga ya, sangat bagus karena kami inginkan tentang hal tersebut. Masya Allah. Ya. Ala kulli hal kami di Manado ya merasa terinspirasi dengan acara ini, dan mudah-mudahan tim BBS bukan cuman pertama kali ini di Manado, tapi mudah-mudahan ini pengawalan. Ya, siapa tahu nanti semua ada, kalau bahasanya Ustadz Yusuf ini warung singgah. Siapa tahu nanti tim BBS dapat warung singgah di Manado sehingga menjadi agenda rutin juga ya, sering bersilaturahim. Insya Allah nanti Ustadz Muhajir juga akan jadi kita undang di setiap acara BBS. Ustadz minta kesediaannya Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Karena ternyata peminat BBS ini juga orang yang merindukan Ustadz Muhajir. Baik, ada lagi Ustadz, silakan. Ibu, Iya. tidak apa-apa. Jadi kita manfaatkan ya, sekali lagi hal-hal yang bermanfaat ya, jangan sampai ya kita cuman banyak. Sekarang ini anak-anak muda atau hampir semua orang ya tidak lewat 1 menit kecuali handphone yang kita cek. Nah, jangan sampai ya waktu-waktu ini hanya kita pakai untuk melihat hal-hal yang mungkin kurang manfaat atau kurang ya menambah catatan kebaikan kita. Alhamdulillah BBS ini mari kita support, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, acara yang santai tapi banyak manfaat insya Allah. Termasuk pertanyaan-pertanyaan antum semua ya, mungkin ada hal-hal yang menjadi belum mendapatkan ketenangan kita dengan pemikiran-pemikiran atau keyakinan tertentu, mari diperbincangkan, diangkat di BBS, karena Masya Allah para asatid banyak sekali ya, bisa berkumpul 5-6 orang asatid begini tidak mudah, apalagi di Manado ya. 2 orang saja berkumpul dalam satu majelis itu sangat jarang. Nah, ini alhamdulillah banyak, jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik Ustadz ya. Oke. Ini ada Pak Kisman Nasar. Afwan Ustadz seperti kenal dengan Ustadz yang di depan Ustadz tapi lupa namanya. Mungkin salam kenal dari Talaut. Ini Ustadz Yasser, siapa? Di depan antum Ustadz ini atau Ustadz ini? Antum. Kalau Ustadz Mahmud ya dikenal. Ma'ruf ya. Iya, Ma'ruf. Siapa? Beliau. Pak Kisman Nasar. Pak Kisman Nastar ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kisman. Iya, beliau Ya. Ustadz Muyassir. Saya Muyassir di Darul Istiqamah Manado. Darul Istiqamah Manado. Kalau beliau Ustadz Mahmud Daud di sama-sama di Manado di Oh, Masya Allah. Kurtuba. Kurtuba. Luar biasa. Ini lagi Ustadz ya. Ada Masya Allah Tabarakar Rahman, Jam'un Mubarak, Waliqa'un Muthmirul Khairat. Masya Allah. Ustadz dari Ustadz Kondang Jakarta ini, Ustadz Irwan Syah, Medan. Iya, Masya Allah. Beliau Jam'un Mubarak, Waliqa'un Muthmirun lil Khairat. Katanya pertemuan yang diberkahi dan bisa produktif untuk kebaikan, Masya Allah. Masya Allah. Ada Abu Muhajir, Masya Allah. Semoga sehat-sehat kita semua, amin. Dan 51 penonton yang ada di rumah. Sudah tambah ya? Iya, ada 53 penonton ya. Kita sudah berada di 49 menit 15 detik. Iya. Ustadz Ever. Ustadz Ever, ada lagi yang tadi kita mungkin minta lanjutkan poin yang berikutnya yang disampaikan Ustadz Muhajir tentang Quran tadi. Silakan Ustadz. Ustadz Muhajir. Tipsnya satu-satu saja kalau warung kopi. Aha. Nanti kalau mau banyak di kalim aja. Ini semakin bertambah Ustadz, 53 penonton, Masya Allah. Iya. Kemudian tadi tips yang pertama itu ya,
tentang Al-Quran. Jangan merasa cukup ya, dengan Al-Quran atau selalu merasa kurang. Ya, itu adab para ulama kepada Al-Quran itu. Jadi kalau merasa kurang ya kita akan ingin menambah terus, ya, menambah tilawah, menambah tadabbur, menambah pengetahuan, menambah hafalan juga. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari merasa kurang itu tadi akan muncul sikap yang selalu ingin menjaga. Ya. Kita akan selalu menjaga interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau kita tidak membaca satu hari, kita merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam diri kita. Sesuatu seperti yang disebut tadi Ustadz Ever, rongga kita itu ada kekosongan di situ. Ya. Kalau rongga hati kosong itu akan masuk hal-hal yang lain yang bisa jadi kontradiksi dengan Al-Quran. Itu yang berbahaya. Kalau sudah masuk hal-hal yang lain yang kontradiksi dengan Al-Quran, untuk memasukkan Al-Quran kembali ke rongga itu butuh usaha yang tidak ringan lagi. Ya. Akan terasa berat lagi mengisinya dengan Al-Quran. Nah, itulah wasiat Imam Asy-Syafi'i itu. Ya, ketika beliau bertanya kepada gurunya itu, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya. Ketika beliau merasa hafalannya jelek. Ya, kapan orang merasa hafalannya jelek? Kalau dia tidak pernah interaksi dengan Al-Quran. Ya. Kalau dia tidak pernah menjaga Al-Qurannya, dia tidak akan pernah merasa hafalannya jelek. Imam Syafi'i merasa hafalnya jelek ya karena memang dia interaksinya sangat intens dengan Al-Quran. Jadi dia bisa merasakan kapan dia jelek hafalannya, kapan dia stabil. Ya. Jadi kalau dia merasa jelek berarti stabilisasinya sudah agak kendor. Ya. Jadi karena stabilisasi agak kendor ya harus diberikan cas, dan itu pun Imam Syafi'i kita lihat dari keluhan beliau itu, saking susahnya beliau mengembalikan Al-Quran ke dalam rongganya itu, beliau harus minta nasihat kepada gurunya ya, yang lebih kapasitasnya lebih tinggi dari beliau ya. Jadi kalau Imam Syafi'i saja seperti itu, apalagi kita kan ya, kita ini kan interaksi dengan Al-Quran ya masih sangat kurang lah. Ketika kita merasa rongga kita tidak ada Al-Quran, kita tidak minta nasihat kepada siapapun juga, bahkan cenderung asyik dengan kekosongan itu ya. Kalau kita cenderung asyik dengan kekosongan itu ya makin jauh ya. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga ya tipsnya Imam Syafi'i, cepat-cepat minta nasihat ya. Dan tadi komen-komen tentang rindu ya, itu saya kira rindu kita sekarang itu rindu yang hanya sekedar diungkapkan tapi tidak pernah direalisasikan. Masya Allah. Itu rindu yang tidak bisa dikatakan rindu itu. Itu cenderung hanya pemanis bibir saja. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh kalau sekedar menjadi pemanis bibir. Ya, seperti Imam Ibnul Qayyim, kalau dia rindu kepada syekhnya Ibnu Taimiyah, beliau langsung datang. Ya, datang mengunjungi, meminta nasihat atau sekedar bertemu saja. Ibnul Qayyim kan beliau mengatakan kalau kami punya masalah, kami datang kepada Syekhul Islam. Begitu bertemu dengan beliau, masalah kami sudah selesai. Ya. Jadi baru bertemu sudah selesai masalahnya. Tapi tidak hanya sekedar diungkapkan, ya, tapi direalisasikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu cukup. Syukur Ustaz, 50 penonton yang bersama kita, ahlan wa sahlan. Terima kasih atas penyampaian Ustaz Muhajir tentang nasihat tentang Al-Quran. Tapi Ustaz, konon katanya Imam Syafi'i ketika mengeluh kepada Waqi' Ibnul Jarrah itu disebabkan karena melihat maksiat, lalu kemudian hilang hafalannya. Hanya sedikit maksiat, tapi kita ini biar sudah tidak hanya melihat, melaksanakan maksiat tidak ada yang hilang, karena memang tidak ada yang kita hafal. Baik para penonton yang ada di rumah, kami cukupkan sampai di sini ya. Tapi kami sapa dulu Samsul Arif Ma'ruf, barakallahu fikum, dan salam kami dari Jalan Roda, Kota Manado.
tepatnya di warung kopi Bang Adam, ya. Om Adam, dan kita sudah 54 menit 49 detik. Sudah hampir 1 jam kebersamaan kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan abadikan perjumpaan kita ini. Kita dimasukkan ke dalam surga ala sururin mutaqabilin. Iya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dan ini 55 penonton bersama kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum yang baru bergabung dengan kita. Semoga perjumpaan ini telah memberikan manfaat untuk kita semua, dan barangkali ada closing statement ya mungkin dari Ustadz. Silakan, ada yang perlu disampaikan Ustadz? Nanti model seperti ini bisa dilakukan di Manado. Iya. Masya Allah. Ala kulli hal, alhamdulillah, kami bersyukur atas kehadiran rekan-rekan ustadz-ustadz kami dari Gorontalo yang bahkan menyempatkan waktu bisa bersilaturahim bersama kami di Manado. Kami ucapkan barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Apalagi bukan hanya bertemu, melainkan banyak ilmu yang kami dapatkan, banyak pelajaran yang kami dapatkan dari para asatidzah yang datang dari Gorontalo ini. Insya Allah sama dengan Ustadz Mahmud tadi, bahwa ini inspirasi Ustadz ya, inspirasi pola dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Ishak lewat BBS ini. Sungguhnya betul ini Facebook setengah surga setengah neraka. Kalau dipakai dengan kebaikan, insya Allah mungkin nanti Facebook yang jadi saksi di hadapan Allah, memasukkan Ustadz Ishak masuk ke dalam surga. Amin. Bersama teman-teman ini, insya Allah. Yang menggunakan Facebook yang tidak baik, maka akan menyerumuskan ke neraka. Waliyadzubillah. Sekali lagi, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Dan ini dari Ustadz Irwansyah, ya Rabbuna yahfazukum wa yar'akum min kulli su'in wa makruh wa kaidi syai'il zalimina ya masyayikhana wa asatidatina al-kiram. Syukran atas doanya, dan mungkin ada closing statement dari Ustadz terakhir. Iya. Ya, tidak jauh beda dengan Ustadz Muyassir. Kami sebagai orang Manado ya tentu berterima kasih atas kunjungan dan pertemuan bersama asatidz ustadz dari Gorontalo ini. Tentu mudah-mudahan membawa berkah ya buat kota Manado dan warung kopi. Ya, semoga semakin banyak kebaikan-kebaikan yang tersebar. Amin. Di tengah-tengah para pendakwa maksiat dan dosa juga ini begitu semangat, dan berbagai macam media yang mereka pakai. Nah, kita insya Allah untuk hal-hal kebaikan juga jangan cuma diam. Mari kita gerakkan ya berbagai macam aktivitas yang mudah-mudahan bisa mengimbangi ya keburukan dan maksiat dosa yang begitu merajalela. Baik, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan kepada para penonton BBS bincang-bincang santai seputar agama. Kami dari warung kopi Jarot atau Jalan Roda, Kota Manado undur diri, dan untuk kesempurnaan perjumpaan kita walaupun hanya lewat media ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah.